Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kimia Notes. Topik pembahasan pada video kali ini adalah mengenai besaran yang ketiga pada sifat koligatif larutan, yakni fraksi mol. Untuk besaran yang sebelumnya, yakni molaritas dan molalitas, teman-teman bisa pelajari pada video sebelumnya ya. Oke, baiklah, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasan mengenai fraksi mol. Fraksi mol itu dilambangkan dengan X besar, teman-teman. Ya, dimana definisi dari fraksi mol ini sudah saya tuliskan di sini. Merupakan perbandingan mol suatu komponen terhadap seluruh komponen dalam suatu larutan. Maksudnya apa? Misal kita ingin membuat suatu larutan gula, teman-teman. Larutan gula ini terdiri dari gula dan ditambah dengan air, teman-teman. Ya. Gula merupakan komponen dari zat terlarut. Sementara air merupakan komponen dari pelarut. Nah, jika diketahui jumlah mol gulanya, atau zat terlarutnya itu sebesar NT atau mol terlarut, dan demikian juga jika mol pelarutnya juga diketahui nih sebesar NP, maka teman-teman kita bisa menghitung fraksi mol dari zat terlarut maupun fraksi mol dari zat pelarutnya dengan rumus sebagai berikut. Kita tulis saja di sini. Fraksi mol zat terlarut itu disimbolkan dengan XT, teman-teman. XT sama dengan NT per NT plus NP. Nah, di mana fraksi mol zat terlarut adalah perbandingan dari mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol seluruh komponen dalam larutannya, yakni NT plus NP. Demikian juga dengan cara yang sama kita bisa menghitung fraksi mol dari pelarut sebagai berikut. Untuk fraksi mol zat pelarut itu disimbolkan dengan XP pelarut, yakni mol pelarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol zat pelarut, atau fraksi mol pelarut merupakan mol pelarut dibagi dengan jumlah total dari semua komponen dalam larutannya, yakni NT plus NP. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya XT jika ditambah dengan XP, ya, XT jika ditambah dengan XP itu sama dengan 1, dimana total jumlah komponen dari fraksi mol dalam satu larutan itu harus sama dengan 1, gitu teman-teman. Nah, sekarang problem berikutnya, bagaimana menentukan fraksi mol komponen dalam larutan jika jumlah zat terlarutnya itu lebih dari 1. Kalau ini kan larutan gula yang saya contohkan tadi, itu zat terlarutnya hanya gula saja ya teman-teman, hanya 1 zat terlarutnya, yakni gula. Nah, problem berikutnya, bagaimana untuk larutan yang zat terlarutnya itu lebih dari 1. Misal zat terlarutnya itu ada zat A, zat B, dan zat C di dalamnya. Kemudian tambah air ya, tentunya pelarutnya. Maka
Untuk menghitung fraksi mol tiap komponen dalam larutan, yakni komponen A, komponen B, komponen C, dan komponen air, itu juga sama seperti tadi. Kita cari terlebih dahulu berapa mol Na-nya, mol A-nya atau Na-nya, mol B atau Nb, dan mol C atau Nc. Serta tidak lupa juga kita mencari mol dari pelarutnya atau Np. Setelah itu barulah kita bisa menghitung fraksi molnya masing-masing. Kita tuliskan saja langsung sebagai berikut ya teman-teman. XA atau fraksi mol A itu sama dengan Na dibagi dengan jumlah mol seluruh komponen dalam larutan, yakni Na plus Nb plus Nc plus Np. Demikian juga untuk XB teman-teman, atau fraksi mol zat B, yakni Nb per Na ditambah Nb ditambah Nc ditambah Np. Demikian juga untuk Xc. Dan yang terakhir untuk X pelarut atau Xp, itu yang di atas adalah Np dibagi dengan jumlah mol seluruh komponen lagi-lagi. Nah, itu teman-teman. Oke, sama seperti tadi ketentuannya, di mana jumlah fraksi mol yang ada dari tiap komponen itu jumlahnya harus sama dengan 1. Jadi jumlah totalnya harus sama dengan 1. Seperti itu. Kita bisa kita tuliskan yakni XA ditambah XB ditambah XC ditambah X pelarut itu sama dengan 1. Demikian teman-teman. Nah, berikutnya untuk satuan dari fraksi mol, karena fraksi mol ini merupakan perbandingan antar mol, jadi mol dibagi mol, maka otomatis fraksi mol ini tidak memiliki satuan. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh soal perhitungan dari fraksi mol. Untuk contoh soal yang pertama, saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya, di mana 12 gram urea dilarutkan dalam 90 gram air, maka hitunglah fraksi mol urea dan fraksi mol air. Diketahui MR dari ureanya sama dengan 60. Nah, kita tulis dulu di sini. Nomor 1, diketahui, saya singkat dik, diketahui massa dari urea itu sama dengan 12 gram ya. Kemudian massa dari air atau pelarutnya itu sama dengan 90 gram. Selanjutnya MR dari urea itu sama dengan 60 gram per mol. Maka yang ditanya, berapakah fraksi mol dari zat terlarut atau fraksi mol urea, dan berapakah fraksi mol dari air atau zat pelarutnya. Seperti itu. Langsung saja teman-teman kita jawab. Kita terlebih dahulu menentukan berapa mol urea dan mol airnya. Angka pertama, yakni N urea dan N air. Untuk N urea atau N zat terlarut sama dengan NT ya, itu sama dengan massa dari urea dibagi dengan MR dari urea, yakni 12 dibagi dengan 60, peroleh hasilnya 0,5 mol. Sementara untuk N air atau NP itu sama dengan gram air dibagi dengan MR dari air. Gram air tadi jumlahnya 90 gram dibagi dengan MR air itu 18,
maka diperoleh hasil 5 mol. Dengan begitu kita bisa mencari XT-nya terlebih dahulu, atau mol zat terlarutnya, yakni XT sama dengan NT per NT plus NP, yakni NT-nya tadi 0,5 per 0,5 ditambah 5, maka hasil yang diperoleh yakni 0,038 fraksi mol dari zat terlarut atau fraksi mol dari ureanya. Selanjutnya, untuk mencari fraksi mol pelarut, maka kita bisa menghitungnya secara langsung dengan ketentuan XT ditambah XP sama dengan 1 tadi. Sehingga untuk mencari XP itu sama dengan 1 dikurang XT. Ini 1 dikurang 0,038. Jawabannya adalah sebesar 0,962. Seperti itu. Berikutnya contoh soal yang kedua, saya bacakan soalnya. Fraksi mol urea 10%, MR-nya 60, dalam pelarut air murni adalah. Maka untuk yang nomor 2 kita tulis dulu diketahuinya ya. Ketahui massa dari urea itu sebesar 10%. Selanjutnya MR dari urea itu sama dengan 60 gram per mol. Seperti itu. Maka yang ditanyakan adalah berapa fraksi mol dari urea dan juga fraksi mol dari pelarut air. Langkah pertama untuk menjawabnya, maka kita misalkan terlebih dahulu. Misal larutannya, massa larutan itu kan sama dengan massa dari urea atau massa dari zat terlarut MT gitu ya, ditambah dengan massa dari pelarut. Seperti itu. Kita ibaratkan massa dari larutan ini 100 gram, teman-teman. Massa ureanya 10%, maka 10 gramnya. 10% dari 100 gram itu kan 10, maka di sini 10 gram. Nah, untuk massa dari pelarutnya atau MP-nya, itu MP itu sama dengan 100 dikurang 10, yakni 90 gram untuk massa pelarutnya. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa XT-nya. XT itu sama dengan NT per NT plus NP. Kita hitung dulu jumlah mol ureanya. NT, yakni gram per mr. 10 dibagi dengan 60, hasilnya 0,17. Sementara untuk pelarutnya itu sama gram per mr sama dengan 90 dibagi dengan mr-nya yakni 18, maka diperoleh jumlah molnya 5. Sehingga kita bisa masukkan langsung ke rumus XT sama dengan, langsung masukkan 0,17 dibagi dengan 0,17 ditambah 5, hasilnya adalah 0,032. Untuk X pelarutnya, maka langsung saja kita bisa hitung, yakni 1 dikurang 0,032, ini 0,968. Seperti itu. Demikianlah penyelesaian soal-soal untuk fraksi mol.
Untuk soal-soal yang lebih banyak lagi, nanti kita akan ada sesi khusus ya di video-video berikutnya untuk menjawab soal-soal baik tentang molaritas, molalitas, ataupun fraksi mol. Di video selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai apa saja sifat koligatif larutan. Jadi tetap semangat dan selamat belajar.